Nah, kita sekarang masih ada di Cianjur. Sebelum kita menuju ke filtrasi yang saya sudah janji-janjikan sebelumnya, filtrasi yang satunya, saya mau mengupdate gudang dari RDC Grooming Facility ini. Saya nggak tahu grooming atau growing sih, tapi pastinya ikan-ikan di sini udah adaptasi dengan baik ya. Kalau dilihat berenangnya semua udah stabil dan memang airnya itu di sini jernih banget. Saya nggak tahu apakah ini udah jernih dari awal atau ada efek filtrasi juga. Jadi kita mau tanya nanti dari si Ronald gimana. Terus ini juga ada ikan yang katanya tadinya tuh sempet gigit ekor ya. Jadi setelah gigit ekor dirawat seadanya di rumah dan akhirnya dipindahin ke sini udah sembuh. Bukan ini sih ikannya. Ini saya cuma mau buka mau lihat ikannya kayak apa. Tapi kalau dilihat di sini ikannya udah masuk lampu tanning, warnanya pun juga udah naik ya. Beda sama di gudang saya. Kalau di gudang saya tuh warnanya masih belum mau naik. Di sini warna udah mulai pada mau naik. Terus yang terlihat dengan pasti ya ikannya jadi galak banget. Nah di sini juga ada cantelan model baru teman-teman. Ini sangat efisien. Jadi cuma dengan menggunakan besi gini doang, dicantolin ke atasnya dan kita bisa buat nyantelin lampu juga. Nah ini ikan yang sebelumnya saya bilang gigit ekor nih. Sekarang dia udah adaptasi normal, udah galak kembali dan bisa dilihat warnanya juga udah mulai muncul nih. Sedangkan teman-teman tahu kan di sini kita baru masukin ikan, baru ngetes kurang lebih 1-2 minggu ya kayaknya ya. Lebih ya. Pokoknya belum nyampe berbulan-bulan lah. Jadi di sini ikan tuh galak banget, nggak ada yang takut. Jadi bagus banget. Jadi update dari gudangnya itu pertama ini adaptasi dengan baik dan warnanya naik. Terus saya lihat juga ada akuarium-akuarium yang sudah mulai terisi lagi karena kemarin ada timnya dari Reno Custom Bee Aquatics. Jadi akuariumnya bertambah sebanyak 13 ya. 1 2 3 4 5 6 12 akuarium untuk ikan biasa dan di bawahnya ada 7 ya. 7 untuk yang nanti membesarkan anakan. Nah selain itu di sini juga bak fibernya udah ditaruh, yang katanya udah untuk menjadi tampungan sementara, tapi sekarang dibuat gedein ikan koi gitu. Saya nggak tahu nanti ikan koi ini bakal dipakai buat apa, tapi ya ini ada di sini. Nah terus update yang paling menyenangkan dan paling bagus di sini adalah ikan silver albino yang tadinya Tres Aquatic bawa ke sini yang sempat mau mati itu, yang gagal adaptasi, akhirnya sudah adaptasi dengan baik. Dan secara ukuran itu dia tumbuhnya sangat pesat ya. Kalau dilihat teman-teman ini bedanya udah banyak banget. Padahal baru ditinggal sebentar. Nah menurut saya kenapa ini akuariumnya bisa ikannya bisa bertumbuh dengan sangat bagus, karena ukuran akuariumnya yang cenderung lebih besar. Jadi sehingga debit airnya itu lebih banyak. Dan mungkin juga airnya terfiltrasi dengan baik kan. Kalau di toko mungkin filtrasinya hanya filtrasi sederhana. Jadi dengan akuarium yang lebih besar ini, di bak fiber ini lebih besar, kapasitasnya juga udah dibagi jadi 2. Jadi nggak padat ya teman-teman. Nah ini teknik ini sangat bagus untuk teman-teman kalau mau ngegedein ikan menggunakan dengan bak fiber ini. Dan jangan lupa ya kalau bisa dikasih aerasi, aerasinya agak banyak. Nah gunanya aerasi itu selain untuk supaya ikannya nggak mengap-mengap, ikan tuh juga sebenarnya growth rate-nya akan bertumbuh lebih cepat. Nah ini sudah dibuktikan secara penelitian, jadi DO, Dissolved Oxygen in Water itu berpengaruh ke growth arwana sendiri juga gitu loh. Nah air yang normal itu kalau nggak salah dissolved oksigennya itu berada di angka 4-5. Jadi kalau misalnya kita tes itu angkanya 4-5. Nah ketika kita kasih aerator atau kita kasih oksigen murni, itu bisa menaikkan angkanya jadi sekitar 7 atau 8, which is yang memang kita mau. Nah tapi ada sisi lemahnya juga nanti, mungkin kita akan bahas nanti secara detail di satu konten khusus. Cuman pada saat ini ya saya cuma mau mengupdate kalau silvernya ini bertumbuh dengan baik dan besarnya cepat banget gitu. Nah habis itu kita bakal bahas ke depan di glass pond dan filtrasi. Ya jadi sekarang kita udah ada di bagian luarnya. Ini indah banget. Jadi bak fibernya ditanam-tanam gini bagus ya, diisi ikan koi. Nah tapi itu yang bagus itu hari ini update-nya adalah kemarin si RDC ini, si Ronald
masang kaca nih, kayaknya dia udah belajar dari kesalahan, bukan keledai ya. Jadi yang ini udah nggak bocor. Nah kita mau tanya, kira-kira kenapa sih yang kemarin bocor, yang ini nggak bocor? Nih. Apa sih? Kok ini berhasil sih? Hah? Jadi kenapa sekarang bisa nggak bocor? Yang itu bocor, apa penyebab utamanya gitu. Jadi kalau teman-teman di rumah mau buat, tidak mengulangi kesalahan yang sama, Krispati. Oh, nggak, kemarin sih salahnya karena pas proses waterproofingnya, yang itu kita pas dibelokan si framingnya itu, kita kurang nempel, Mike. Kita kan pakai lining fiberglass. Tapi kan udah ditekan pakai ini. Ya, jadi pas sikunya itu dia ada gelembung gitu. Jadi dia nggak nempel ke situ. Pas gelembungnya itu, pikir ada celah, jadi dia masuk air kan. Oke, pembenarannya waktu itu diapain? Dikikis lagi? Ya, jadi bagian yang melengkungnya itu kita hampras lagi, kita coating lagi. Oh, cuman gitu doang? Ya, udah. Jadi easy lah ya, simple. Iya, gitu. Teknik pasangnya semua udah jelasin ya di Tres Aquatic ya. Jadi kita nggak usah bahas yang udah dijelasin, kita banyak lah semua. udah ini. Tapi ini yang paling keren ini filtrasinya nih. Nih tuh lihat tuh. Ini filtrasi mahal banget guys katanya. Dan ini bukan langsung beli jadi gini ya. Ini si Ronald ngerancang sendiri, masang sendiri dari kosong. Nah karena dia masang sendiri, ya mendingan dia aja yang ngejelasin ya. Jadi ini lebih complicated dari filtrasi yang tadi buat kolam nih. Ya, ini filter selanjutnya yang dari tadi kita tahap 1, ini tahap 2-nya, Mike. Jadi, oh, kayak Agung Sedayu ya. Ada tahap 1, ada tahap 2, nanti ada tahap 3. Jadi tahap 2 ini gunanya buat air supaya lebih steril, karena kita mau pakai buat ikan yang lebih rentan, ikan anakan nanti. Oke. Jadi fungsinya berbeda dong pasti ya. Berbeda. Jadi air dari situ kita supply ke sini. Kita melewati filter lagi, isinya ada karbon lagi, double, terus kita terakhir ini yang berbeda tuh ininya tabung, ada kita punya tabung ultrafiltrasi. Bentar, tampungannya di sana doang. Ya, kita tarik pipa dari situ ke situ. Jadi di sini nggak ada tampungan dulu. Ada, jadi tampungannya kita gabung semuanya di sana. Ya, yang hasil tadi tahap 1 hasil tadi itu tahap 1 di feeder buat ke sini. di feeder, masuknya dari itu pompa. mana nih? Pompa pendorong situ naik ke belakang lewat, terus lewat ultrafiltrasi, terus ngedorong untuk ditampung di atas di toren. Situ. Nah, masing-masing tabung ini isinya apa nih, Pak? Soalnya ada banyak ya, ada 1, 2, 3. Jadi yang beda itu sama yang sebelumnya itu, di sini kita nggak pakai ferrorit lagi. Karena udah di sana. Ya, di sini kita pakai silika supaya silika itu buat menyaring kotoran-kotoran yang mungkin timbul pas penampungan di tahap 1. Kan itu kena matahari, mungkin ada lumut atau apa. Pasir silika itu kok nggak salah yang buat aquascape itu ya? Ya. Ya kan? Ya, kemudian ada ukurannya beberapa mikron begitu kan ukurannya. Kita pakai yang agak lemes lah. Jadi supaya kotoran-kotoran yang mungkin jadi di penampungan itu kita saring dulu sebelum masuk ke ultrafiltration. Lemes itu sekitar 4 sampai 5 mikron nih. Wah, nggak tahu pokoknya. Kacang hijau. Belinya yang agak lemes aja, nanti ada fotonya. Coba cari fotonya yang kira-kira agak lemes. Kayak pasir lah gitu. Lemes, oke. Kayaknya kecil berarti ya. Nah ini bisa silika itu semakin gede semakin nggak bisa. Tergantung air, karena kita udah pre-filtration di sana, jadi otomatis yang kesini itu kan udah agak lumayan bersih, jadi udah nggak bakal ada partikel yang gede banget. Oh, jadi pakai yang kecil. Pakai yang lemes. Tapi kalau air yang baru kita pakainya yang besar. Kalau kita banyak lumpur, sumurnya kita banyak kotoran, yang kita kasat mata kelihatan ini ada lumpur tanah itu kita pakai yang besar dulu. Kalau nggak dia cepat klop. Oke, ngerti. Patokannya pakai nanti ada pressure gauge di sini nih. Ngerti. Ini lagi jalan nih sekarang. Ini normalnya di 3,8. Oh, ini yang tadi diomongin pressure gauge ini. Ya, ini normal 3,8 gar. Kalau lu punya nanti airnya kotor banget dan dia klop, pasti naik. Di sininya pasti dia tekanannya naik, mungkin sampai 5 atau berapa. Nah, itu waktu buat kita nge-backwash. Jadi backwash itu nggak ada patokan masih berapa hari, berapa lama. Nah, ini filter silika, terus ini karbon lagi. Untuk ngilangin yang beda, ini kita punya ada softener disebutnya ini. Oh, ini untuk nurunin TDS kalau nggak salah ya? Logikanya sih begitu, cuman karena kita ngisi reagentnya pakai garam, itu TDS-nya masih sama aja. Cuma kita menggantikan dia punya zat besi jadi zat sodium, karena kita isinya pakai garam. Yang beda tuh itu. Oke. Terus jadi si softener ini supaya 100% zat besinya hilang. Oke. Besi manganis bisa hilang. Nah, kalau nggak salah di tempat gua sih juga pakai ultrafiltrasi. Tapi kenapa ini bisa 3 tabung? Gunanya apa? Kalau di gua tuh cuma 1 tabung. Karena satu tabung ini dia kapasitasnya bisa buat 1000 sampai 1500 liter per jam.
Oke. Jadi kalau di tempat lu maunya sehari cuman 20 ton, pakai satu bisa. Cuman dia nyalanya mesti 20 jam kan. Oke. Kalau kita pakai 3 ini berarti dia 1 jam itu bisa 3.000 liter. Ini kebetulan lagi running, lagi ngisi. Kita bisa lihat di sini nih. Ini ada. Ya ini apa nih, kok keren banget ini nih? Water flow. Jadi ini kita lihat kan, ini ada nih, ada LPM. Disebutnya liter per minute. Oke. Ini sekarang posisinya di 55 kali ya ini ya. 55 per menit kali 60 berarti 3.000-an liter per jam. Berarti just nice kan. Ini kan seharusnya 1.000 liter per menit. Nah, 1.000 liter per jam. Emang tampungan lu berapa ton? Kayak sekarang sih baru yang itu ada 2 jadi 6 ton. Berarti 2 jam aja udah penuh dong. Iya. Overspec dong ini. Enggak Atau kedepannya akan ditambahin kan lagi. kadang-kadang kita sambil ngisi yang lain. Jadi begitu habis lu langsung ya. running lagi udah bisa langsung. Jadi ini ada radarnya, ada 2 sensor, radar feeder sama radar di penampungan. Jadi pas feedernya itu airnya kosong mati, pas di atas kosong juga ini pas di atas penuh mati juga. Jadi kalau di RDC itu nggak ada namanya harus ngendapin air. Bener nggak ada. Karena semuanya air bahan bakunya tuh difilter semua langsung ready ya. Oke. Nah ini nama alatnya apa tadi? Flowmeter. Flowmeter. Jadi untuk mengukur flow air yang lewat. Ini kalau misalkan nanti lu pakai pompa air gede dan kapasitas ininya lebih banyak, flow dia bisa lebih tinggi, nanti bisa jadi 70-90 tergantung. Jadi di sini tuh ada. Kita tahu nih Mike dari sini ya. Kita bisa ngelihat berarti normalnya pas lu baru kan di 55. Nanti kalau misalnya tiba-tiba flow-nya udah menurun nih, jadi 45, berarti ini lu udah clock nih. Backwash. Jadi time buat nge-backwash si ultrafiltration lu. Jadi ada 2 radar untuk backwash ya, satu si gauge ini. Ya ini buat backwash yang ini sama. Nah ini yang UF. Ya, terus ada lagi di sini juga ada sama nih, di sini ada gauge juga, di sini ada gauge juga. Ini sebelum masuk UF kita ada sini juga. Ada di sini ya disebutnya cartridge. Yang lu pakai kecil kan? Cartridge ya yang ini sama, ini dalamnya ada 5 biji cartridge. Ini gini ya? Ini ya? Nah, sorry teman-teman, kita pakai 5. Ini ya? Nah, di ini ya? Di sini ini sama, ini cartridge isinya 5 biji di dalam. Dibikin lingkaran gitu ya? Kenapa kita ini penting juga? Karena ini kan media di sini, emang masuk air ke sini udah bersih. Iya. Cuman namanya media aja lama-lama ada tumbuh kayak lumut apa. Jadi sebelum masuk UF kita sekali lagi saring sampai dia benar-benar nggak ada partikel. Jadi UF-nya kerjanya nggak berat. Jadi UF kita nggak cepet clog. Karena UF itu pori-porinya kecil banget. Ada kotoran sekecil apapun dia bakal cepet masuk. Tahan ya. Jadi kita pengen sayang ini alat, kita invest di sesuatu yang murah untuk save sesuatu yang lebih jadi mahal. Filter aja disayang apalagi kamu bos ya. Terus ini ada lagi nih yang teknologi advance di gua nggak ada nih, gua nggak pernah lihat kotak ini gunanya panel apa sih, nih? Ini panel, ini kita belum gunain. Jadi kalau panel ini gunanya supaya buat apa? Jadi ini otomatis semua dari pompa. Nanti kalau kedepannya kita mau ganti ini valve-nya jadi pakai yang solenoid, itu kita bisa atur supaya dia otomatis nge-backwash. Solenoid apa pak? Solenoid itu, ini kan valve nih. Ini solenoid itu valve cuman yang elektrik, disebutnya solenoid. Jadi kalau ada listrik dia bisa kebuka, kalau nggak ada listrik dia normally bisa close atau open, tergantung. Dia ada 2 tipe solenoidnya. Advance ya kak. Jadi ini kalau mau otomatis, kalau mau nanti dibikin otomatis. Oke. Terus ini nyambung lagi ke sini, atau ini beda sistem filtrasi lagi? Kalau ini RO beda lagi. Nggak, tapi kan ada ininya nih Nal. Apakah ininya sama? Nah ini sama kayak yang sebelumnya, silika dan lain-lain. Jadi kenapa kita ada ini? Sebenarnya ini kalau pakai air dari UF udah nggak perlu ini, Mike. Cuman kita jaga-jaga siapa tuh UF kita suatu hari lagi rusak, lagi maintenance, bypass. Kita bisa bypass dan kita masih safe buat si membran RO kita. Jadi ini double safety aja. Nah ini lucu, ada yang otomatis, ada yang manual. Kenapa dibuat begitu? Karena yang ini kan silika, ini karbon, dan ini softener. Softener itu proses backwash dan regennya lumayan lebih lama. Sering. Jadi kalau kita nggak pakai otomatis itu lumayan lumayan waktunya kita mesti tongkronginnya lama. Bisa the whole proses bisa 1 jam lebih. Jadi ya kita invest di sini supaya kita nggak usah nungguin. Jadi lebih teliti juga. Jadi kita nggak lupa mesti backwash segala macam, lama ketinggalan. Lagi backwash gini tiba-tiba kita lagi ngasih makan ikan di sana, ininya udah keteteran, airnya habis. Tapi di sini airnya banyak. Nah, kalau di tempat yang airnya dikit kayak tempat gue, ya lebih baik pakai otomatis semua. Makanya di rumah kita pakai yang otomatis. Nah, terus di sini ada kayaknya alat yang paling mahal ya nih kayaknya nih. Namanya reverse osmosis system. Namanya Kusatsu ya, ini dari Korea. Jepang. Oh, Jepang, salah Jepang.
Ya, sama ya, aja sih Mike ini basically cuman reverse osmosis. Reverse osmosis yang kebetulan dia ini buat indikator aja. Jadi ada banyak indikator di sini. Ini kan kayak ini raw water conductivity itu TDS air masuk sebelum DRO, dan ini pure water itu TDS air produk sudah kita melewati mesin ini. Jadi ketika di sini ada dibacanya error atau kenapa, kita bisa tahu oh ada something wrong yang kita mesti fix apa gitu. Oh. Karena normally mungkin kalau kita baru mulai TDS-nya kita bisa set kan mau antara 5, 10 berapa. Nah, gue bingung nih, gue ada bingung nih. Apakah memang setiap ikan arwana itu butuh menggunakan yang namanya air RO? Apa enggak sih, ada nggak? Justru RO ini kita nggak pernah pakai buat arwana. Jadi kita pakainya buat di mix. Jadi ini di mix nih. Nah, di sini dengan di mix. air yang UF itu kita bisa mendapatkan TDS yang kita mau. Nah, which is tinggal nanti kita arwananya cocoknya di berapa. Kalau dari yang kita sih pengalaman antara 50 sampai 100 sih, Mike. Jadi sebenarnya TDS 0 itu is not always good. Ya, nggak bagus karena kalau TDS-nya terlalu rendah itu dia pH-nya cepat swing, udah kita sering bahas kan, pH-nya cepat swing. Gitu. Dan kalau bagusnya lagi itu kalau dia pakai mesin RO ini, dan itu biasa pH jadi agak netral. Oke. Kalau sebelumnya agak tinggi biasa. Soda ini biasa agak turun jadi 7. Kalau di sini jadi 7, asalnya bisa 7,5, 8 jadi 7. Dan kalau 7 itu dengan ikan kalau kondisi amonianya ada, itu lebih nggak cepat kotor airnya. Tapi gue sebagai penghobi yang baru misalnya nih kayak ya masa gue mau pelihara arwana harus punya filtrasi kayak begini. Enggak lah, gitu ini kan semua tergantung kapasitas lu. Kalau lu cuma satu akuarium di rumah, lu bisa beli RO yang kecil yang kapasitas sehari cuma 50 liter. Apa ini emang ada tabung yang kecil juga? Ada, yang di rumah kecil ada. Cuma kapasitasnya sehari dia cuma 50 liter. Kalau ini kapasitasnya sehari bisa 20 ton. Nah, tapi kalau misalnya enggak bang, di rumah gue juga ini, maksudnya gue nggak pakai filtrasi juga ikan gue bagus-bagus aja. Nggak apa-apa, it's okay. Bisa juga. Kan nggak semua lokasi punya air yang bagus. Oh, jadi kalau airnya di rumah udah bagus, TDS udah oke, pH udah oke, ya sebenarnya udah nggak perlu pakai filter, nggak apa-apa. Cuma kan kita nggak selalu punya air yang bagus, Mike. Sebenarnya mungkin di sini airnya juga udah bagus, cuman untuk masang safety netnya dan akan selalu begitu terus airnya. Stabilnya susah. Kita spend duit kayak begini. Ya, kadang-kadang di tempat orang punya air bagus, cuman nggak selalu sepanjang tahun airnya stabil. Dengan adanya mesin alat-alat yang begini, itu kita menstabilkan air. Jadi untuk penghobi yang di rumah sebenarnya tidak diharuskan untuk punya seperti ini. Asalkan kualitas air kita sepanjang tahun terjaga. Jadi kalian bisa cek dulu di lab-lab, banyak banget ya lab gitu. Lihat dulu airnya memang udah oke atau belum. Kalau belum ya mungkin bisa reinvest filtrasi yang sesuai dengan kebutuhan. Ini kebutuhannya berton-ton. Nah kalau di rumah ya teman-teman tinggal hitung aja, misalnya butuhnya 1 ton, 2 ton ya ada yang versi kecilnya. Misalkan kalau kita di rumah punya cuma 2 tank kan, 2 tank kira-kira 400 liter ya. 1 tank 200 liter. Ya kecil banget. Ya kita punya RO yang 1 hari 100 liter aja udah itu murah banget ya, sekitar 2 juta, 3 jutaan. Ya. Nah terakhir nih, ini agak personal. Ya kan tadi kan filter, ya tadi kan harganya cuma 2 juta, kecil. Nah ini yang kayak gini nih kalau misalnya mau didapatkan kurang lebih kita mesti ngocek kantong kita berapa sih? Kalau yang kapasitas lumayan besar ya, kayak yang ini contohnya. The whole system kayak gini deh. Mungkin sekitar 200-an kali ya. 200-an, yang benar. Beneran. Jangan yang murah-murahin. 200-an lah. 200-an. Tergantung kita mau belinya yang kayak gimana, terus kalau kita rakit sendiri lebih murah, cuman kita mesti tahu gimana ya. Nah, berarti kalau misalnya ada yang mau buat kayak begini, ada yang mau buat fasilitas, lu bisa bantu nggak sebagai konsultan atau apa atau enggak? Nah, gue kan nggak ngerti kan. Ya untuk sekarang kita pilih-pilih juga sih, kita juga masih coba sendiri. Masih coba jadi belum berani menyarankan ya. Kayak gitu sih. Ya udah gitu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ronald udah menjelaskan update-nya. Kita mau lanjut lagi dulu ya. Dah.